Dan tadi Sayang. si Jaden tadi gitu dia PR-nya dia nggak kumpulin, terus miss-nya WhatsApp gue gitu. Terus miss-nya bilang dia gak dia pikir gue apaan, Guardian susah kali, kurang ajar. Jadi dia Guardian katanya, please tell Jaden that he's denger gak sih? Iya dengerin. Kok ngeliat handphone mulu sih? Ngetak tanggung soalnya tadi gue lagi kerja terus lu dateng, bentar gue urusin dulu. Nah itulah hal yang tidak boleh dilakukan kalau lagi mendengarkan pasangan berbicara. Hai guys, welcome to Marriage Chat. Dimana keluarga yang seru harus dimulai dengan pernikahan yang seru juga. Nah itu dia tadi ya, contoh dimana biasa hal-hal yang bikin kita bisa ribut juga. Yes. Karena dimana kalau misal gue cerita atau Irwan lagi cerita tapi kita nggak fokus dengerin, malahan ya sibuk dengan hal-hal lain yang gadget lah atau ada hal lainnya, malahan bukan dengerin pasangan kita ngomong. Yes, dan kadang-kadang juga wrong timing aja, di mana pada saat seseorang lagi kerja terus tiba-tiba karena ada something going on dan dia langsung mau cerita, dan pas dia datang akhirnya ya tanggung nih, kayak gue mau selesain dulu tapi udah ngomong. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita hindari. Nah gimana caranya? Makanya sekarang kita mau bicara tentang how to listen well. Ya, kalau mungkin kayak kalau gue ya nggak tahu nih, beda-beda juga ya sama pasangan di rumah. Kalau gue tuh orangnya kalau misalnya ada apa yang datang tuh gue langsung pengen cerita. Nah jadi tuh kayak either dia lagi ngapain, lagi pusing apa gitu, gue dulu tuh pengen langsung cerita ya. Yes, jadi apalagi kayak, sekarang work from home, jadi lagi kerja di rumah siang-siang. Dia kan di kamar, terus gue kayak bisa tiba-tiba, gue kan di luar kan ya kerjanya. Jadi pas buka kamar terus dia mungkin lagi sibuk ngapain, terus gue tiba-tiba langsung nyerocos, gitu. Sedangkan dia lagi pusing. Nah kayak gitu juga bisa jadinya akhirnya jadi miskom ya. Nah kayak gitu biasanya kita dulu kan maksudnya kalau misalnya lagi mau cerita itu langsung nyamber aja gitu loh. Sekarang ini gue masih bisa tahu diri gitu. Kadang-kadang kalau pas buka, kalau lu bilang, gue masih bisa nanya dulu kan, Dad bisa ngomong nggak gitu kan. Sering kali gue sekarang ini lately ya, kalau mau ngomong gue bilang, Dad bisa ngomong nggak gitu. Kalau emang nggak bisa nanti ya gitu. Terus ya udah, ya gue keluar lagi, terus nanti gue masuk lagi, Dad udah bisa ngomong belum gitu. Atau kadang-kadang ya Irwan yang keluar, tadi mau ngomong apa gitu kan ya. Yes, jadi kalau dalam in my case adalah pada saat gue lagi kerja dan gue tipe orang yang sekalinya lagi fokus sesuatu tuh nggak kepengen di distract on something else, karena akhirnya gue jadi bingung sendiri, karena kerjaan sendiri kan ada beberapa hal harus dikerjakan, dipikirin bla bla bla. Jadi kayak gue nggak mau lose out gitu. Nah jadi gue juga belajar dari orang lain, yaitu pada saat Melly datang dan tiba-tiba mau ngomong, dan kalau misalnya gue merespon dengan salah, akhirnya we lose the moment tuh. Yang tadinya Melly udah lagi excited mau ngomong sesuatu, akhirnya dia ngomongnya udah berbeda. Iya. Karena ketunda dan segala macem. Yes, betul. Nah jadi yang gue pelajari adalah gue biasanya langsung kayak oke, wait, tunggu sebentar bentar ya. Gue save beberapa hal dulu, kasih gue waktu 2-3 menit, then only you can talk gitu. Tapi dengan nada yang enak, dengan raut muka yang oke, which gue juga masih terus membiasakan diri, bukan suatu hal yang mudah pastinya. Dan pada saat kita lakukan itu, sebentar, langsung ya di save atau mulai tulis apa yang terakhir udah sampai mana gitu baru oke, tadi kenapa? Nah kayak gitu harusnya. Gampang nggak? Gue juga masih suka gagal, tapi we can do this. Masih terus belajar kita juga ya. Of course. Dan lagian juga kadang-kadang ya namanya kalau misalnya lagi cerita, mungkin lagi di jam kerja atau apa ya, pikiran mungkin nggak kemana-mana juga kan ya. Kadang-kadang malahan juga nggak bisa 100% hilang dari handphone kan ya. Kadang-kadang bisa lihat handphone lagi. Nah itu juga hal-hal yang kita usahakan untuk kita hindari juga ya kalau lagi ngomong. Jadi eye contact. Ya eye contact tuh penting ya. Dan juga selain eye contact juga pas Irwan lagi ngomong, gue juga oh gitu. Nah kayak gitu feedback kayak gitu juga penting juga, karena jadinya si lawan bicara, si Irwan juga tahu, oh gue dengerin. Kayak kalau misal gue cerita juga Irwan atau apa, oh dia ternyata Irwan dengerin. Terus kadang-kadang juga kita check understanding jadinya ya. Tapi gue ngomong apa gitu kan. Nah itu bahaya tuh. Kalau misalnya sampai dibilang, coba diulang tadi gue ngomong apa ya? Kedeng gitu kan. Iya. Makanya
tapi itu jadi ngelatih juga, karena ya jadinya ya apa yang gue ngomongin, apalagi kalau gue kan emang suka ngomong kan orangnya ya, jadi apapun gue ngomongin, jadi buat gue ya mungkin nggak penting buat dia, tapi buat gue penting ya. Jadi ya for me kalau misalnya dia nggak dengerin gue, ya berarti dia nggak anggap gue penting gitu loh, jadi kadang-kadang suka berasa begitu ya kan? Sedangkan in my case kadang-kadang pada saat dia lagi ngomongin orang lain yang bukan keluarga kita sendiri, kayak gue tend to just menyimak untuk hal-hal yang perlu aja. Jadi nggak perlu sampai dia lagi masuk rumah sakit, ya udah rumah sakitnya gue ingat, tapi rumah sakit mana ya udah gitu. It's not something yang gue tangkep. Nah kayak gitu-gitu tuh ternyata kalau bagi Meli itu langsung dia berasa kayak gue nggak care sama dianya karena gue nggak mau dengerin semua cerita itu. Nah itu satu hal yang memang akhirnya harus kita jadi itu something yang kita harus namanya menyimak. Kita harus menyimak dengan baik karena itu ceritanya dia, bukan tentang orang lain ya, tapi tentang dianya. Betul. Dan itu kalau mungkin soal general ya, tapi kalau misalnya emang lagi ribut atau ada kasus-kasus yang emang harus benar-benar detail listening, dengan benar-benar ya, itu benar-benar harus check understanding yang tadi gue bilang tuh, benar-benar harus bolak-balik terus ya. Oh jadi lu berasanya gini. Maksud lu gini, ini lu marah gara-gara ini gitu. Jadi biar sama-sama bisa tahu gitu ya, bener-bener marahnya satu frekuensi nggak nih alasannya gitu loh, yang gue marah sama yang dia berasa gue marah gara-gara apa, dapet nggak nih gitu loh. Jangan kayak berasa dia berasanya gila nih orang Meli ribut gara-gara hal nggak penting, tapi buat gue penting banget gitu loh. Jadinya kayak gitu-gitu jadi disamain ya bobotnya gitu loh. Miskomunikasi itu sering terjadi banget, bukan cuma hanya dalam suami istri, tapi dalam banyak hal sama anak-anak. Makanya check understanding is very important. Coba tadi yang gue omongin boleh tolong diulang lagi nggak? Tujuannya bukan untuk ngojokin dia, lu nggak dengerin gue lo, lu nggak dengerin gue lo, enggak, tapi untuk make sure kita ada punya pengertian yang sama atau enggak. Karena ada yang pernah ngomong begini sama gue waktu itu, karena pada saat seseorang ngomong itu pertama-tama adalah apa yang ada di benak dia belum tentu sama dengan apa yang akhirnya dia omongin. Nah apa yang dia omongin belum tentu sama dengan apa yang gue dengar. Apa yang gue dengar belum tentu sama dengan apa yang gue persepsikan dengan apa yang gue dengar. Jadi itu aja udah 4 step of kemungkinan miskomunikasi yang sangat besar gitu. Jadi it is very important untuk akhirnya kita make sure kita punya understanding yang sama gitu. Iya, betul. Nah komunikasinya, sekali balik lagi ke komunikasi ya. Listening nggak bisa lari jauh-jauh dari komunikasi sih. Jadi itu benar-benar harus dibenerin, belajar, proses juga terus-menerus ya. Jadi yang pertama tadi kita ulang dulu ya. Jadi yang pertama adalah eye contact. Dan yang kedua adalah kita memberikan respon sehingga lawan bicara tahu kalau kita benar-benar menyimak, ya kan? Yes, good. Yang ketiga adalah tadi check understanding, pastikan kalau misalnya kita saling ngerti satu sama lain, benar? Iya, betul. Oke, that's good. Iya, tadi keempat tadi sama kalau misalnya kita lagi lakuin sesuatu, good timing lah maksudnya. Itu yang tadi pertama kita omongin yang bisa jadi poin keempat. Yaitu kita harus make sure it's a right timing, ya kan? Pada saat kita ngomong di saat-saat memang dia lagi punya kapasitas untuk absorb gitu. Jangan lagi penuh terus kita ngomong lah, udah nggak nyambung. Makanya penting punya date setiap minggu yang kita lakukan. Jadi pada saat di date itu kita tahu itu adalah saatnya kita curhat apapun yang kita mau curhatin, termasuk anak-anak, termasuk apapun yang kita perlu lakukan. Oke, good. Apalagi? Yang kelima. Yang kelima. Nah, yang kelima ini gue baru belajar belakangan yang penting banget. This is reminded by one of my friend. Wow, sounds dan serious. Ini bener-bener penting banget. Yang kelima adalah ask questions. Ini gue langsung pada saat gue dengar itu pertama kali langsung gue inget bye-bye. Jadi bukannya cuma sekedar pada saat dia ngomong terus gue kayak that's good. That shows kalau kita memang menunjukkan kita menyimak. Tapi pada saat kita ask questions itu levelnya udah level lebih tinggi lagi. Bukan lagi tentang menyimak, tapi tentang curious. Tentang jadi kita pengen tahu. Berarti artinya apa? Cerita dia menarik nih buat gue. Makanya gue nanya lebih dalam. Di rumah sakit, oh iya? Di rumah sakit mana? Sakit apa emang? Sejak kapan? Jadi benar-benar pada saat lu ngobrol sesuatu, ya gue tanya lebih dalam gitu. Artinya gue tertarik nih. Contohnya kalau lu bilang kayak, oh film ini menarik. Kalau bilang, oh ya oke, ya sudah selesai.
Tapi pada saat film ini menarik, oh kenapa menarik? Oh gitu, jadi siapa lawannya gitu. Hal-hal begitu yang membuat gue jadi curious sama apa yang lu omongin, dan lu juga jadi kayak, oh ya dia bukan cuma sekedar tertarik, tapi dia bahkan pengen tahu loh gitu. Dan apalagi kalau itu tentang diri lu sendiri pada satu cerita, dan gue nanya lebih dalam, that shows that I wanted to go to her world, ke dalam dunia dia. Karena selalu biasanya kan menjadi problem kan gue nggak bisa jadi listening yang baik. Lu sih you're a good listener, tapi gue kan selalu banyak kali enggak ya. Enggak lah, you're improving lah. Ya. Maksudnya Maksudnya overall, improving adalah berarti gue masih jauh dari standar, tapi ya slowly. tapi yang penting dua-duanya masih terus mau belajar lah ya. Dan Ya. gue juga not a good listener, walaupun dia bilang gue a good listener, sometimes gue berasa I'm not a good listener kok buat orang lain juga gitu, kayak in terms of buat anak-anak gitu. Kadang-kadang gue masih kayak ya mami bentar ya gitu, padahal seharusnya bobot yang sama gue pakai untuk ngomong ke Irwan tuh gue pakai juga untuk ngomong ke anak-anak, karena ya they're important person for me gitu loh. Kalau kalau mereka important, lu nggak mungkin pegang handphone dan ngomong sama mereka gitu kan. Iya, ya sebenarnya gitu, Ya, lebih maksudnya, mudah ya, untuk minta didengar daripada mendengar, ya kan? Iya benar. Ya, Jadi makanya. maksudnya namanya kalau good listener tuh kan harusnya lu ngomong sama semua orang pun lu melakukan bobot yang sama gitu. Kalau gue berasanya gue ngomong sama lu yang mungkin I'm a good listener, tapi sama buat kids I really need to improve di kids gitu loh. Kalau with my parents gue am a good listener gitu ya, gitu loh. Maksudnya there's a room to improve sih dimanapun juga gitu. Iya, mungkin karena gue lebih menarik daripada anak-anak. Oke, it's okay, I got your point. Oke, itu aja dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar di bawah kalau misalnya ada apapun lagi yang menurut kalian perlu kita share, baik untuk masalah marriage, parenting, atau apapun juga yang membuat keluarga lebih seru. Itu aja, see you again in the next video. Bye.